Selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia. Demi hikmatnya acara pada pagi hari ini, kami mohon bagi Bapak Ibu yang membawa telepon seluler untuk tidak diaktifkan atau di silent. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, ujian terbuka promosi doktor, program studi S3 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 11 Maret, Saudara Ikhwan Anggawirya, Rabu 24 Januari 2024 dimulai. Dewan Penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk. Ujian terbuka promosi doktor, program studi S3 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 11 Maret, Saudara Ikhwan Anggawirya, dibuka oleh Ketua Dewan Penguji. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka promosi doktor, program studi S3 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 11 Maret atas nama Saudara Ikhwan Anggawirya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 kami nyatakan resmi dibuka. Pengantar tim promotor, Profesor Dr. Pujiono, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Promovendus dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Dewan Penguji, Profesor Dr. Ahmad Yunus, dan juga seluruh anggota tim penguji dan hadirin yang saya muliakan. Izinkan saya memberikan pengantar dan sekaligus membacakan kurikulum vitae dari Promovendus yang hari ini akan kita uji bersama-sama dan kita saksikan bersama-sama dalam ujian promosi doktor. Bahwa Promovendus membawakan judul disertasi sinkronisasi Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek dalam rangka mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.
bahwa ada permasalahan terhadap pelindungan hukum pemilik hak cipta yang karyanya digunakan sebagai merek oleh pihak-pihak tertentu. Tentu hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, Promovendus mencoba untuk kemudian menerobos dan menemukan legal gap yang ada dengan melakukan sinkronisasi antara undang-undang hak cipta dan undang-undang hak merek agar batas demarkasinya lebih tegas dan lebih jelas. Dan hari ini akan kita saksikan bersama bagaimana presentasi dan penampilan Promovendus dalam ujian promosi doktor. Saya bacakan kurikulum vitae Promovendus. Promovendus S1 dilalui di 2 universitas. Yang pertama adalah S1 Seni Rupa dan Desain di IKJ Jakarta, juga S1 Ilmu Hukum di UBK Universitas Bung Karno, dilanjutkan S2 di UBK juga, Magister Ilmu Hukum, dan S3 sekarang ini ditempuh di UNS, Fakultas Hukum UNS. Nah, aktivitas Promovendus adalah selain sebagai mengelola yayasan pendidikan, Promovendus juga merupakan seorang advokat lebih khusus bergerak sebagai konsultan dan lawyer di bidang hak kekayaan intelektual. Beberapa karya yang dihasilkan, salah satunya adalah hari ini kita bersyukur ada buku dengan judul Hak Cipta dengan Deklaratif tercatat sebagai konsep baru asas deklaratif hak cipta yang berkepastian hukum dan berkeadilan. Selain itu, jurnal-jurnal, baik itu jurnal Scopus maupun jurnal internasional yang lain juga sudah ditulis oleh Promovendus. Demikian pengantar yang bisa saya sampaikan selaku co-promotor. Semoga presentasi dan penampilan Promovendus hari ini bisa membanggakan baik itu promotor dan co-promotor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelaksanaan ujian dipimpin oleh Ketua Dewan Penguji. Yang terhormat para Dewan Penguji, para hadirin yang berbahagia, kami perkenalkan yang bertindak sebagai Dewan Penguji. Yang pertama penguji dari luar UNS, yaitu Ibu Profesor Dr. Anis Masduro Hatun, SHM dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Terima kasih Prof. Anis. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di UNS. Kemudian penguji dari dalam UNS, yang pertama Ibu Dr. Anjar Sri Cipto Rukmi Nugraini, SHM. Terima kasih Ibu Dr. Anjar. Yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Yudo Taruno Muryanto, SHM. Terima kasih Prof. Yudo. Sama-sama Prof. Ya, beliau juga sebagai Wakil Dekan 2 di Fakultas Hukum. Kemudian Profesor Dr. Bujiono SHM. Beliau adalah co-promotor ya dalam pembimbingan disertasi ini, dan beliau juga sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Terima kasih Prof. Bujiono atas kehadirannya. Kemudian Profesor Dr. Adi Sulistiono, SHM. Terima kasih Prof. Adi sebagai promotor dalam pembimbingan disertasi ini. Dan beliau sudah banyak berpengalaman dalam manajerial dan pimpinan di perguruan tinggi. Berikutnya adalah Ibu Profesor Dr. Harti Winingsih, SHM. Terima kasih Prof. Harti Winingsih. Beliau adalah Kepala Program Studi S3 Ilmu Hukum Universitas 11 Maret. Kemudian berikutnya adalah Ibu Profesor Dr. I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, SHMM. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret dan dalam hal ujian kali ini sebagai Sekretaris Dewan Penguji. Kemudian saya sendiri mewakili PLT Ibu Rektor
yang ditunjuk untuk memimpin jalannya ujian kali ini. Kami persilakan Promovendus untuk mempersiapkan presentasinya selama lebih kurang 20 menit. Sebelumnya dipersilakan berdoa agar ujian ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ketua Penguji dan para anggota penguji. Terima kasih juga kepada para tamu yang telah hadir. Terima kasih. Promovendus langsung mempresentasikan disertasi yang berjudul Sinkronisasi Undang-Undang Hak Cipta dengan Undang-Undang Merek guna mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan. Latar belakang masalah ada 3 poin di sini. Sering terjadinya sengketa antara hak cipta dengan merek, dan yang kedua mudahnya mencuri karya ciptaan untuk didaftarkan menjadi merek. Kemudian yang ketiga adalah lemahnya perlindungan hukum terhadap karya ciptaan pencipta. Rumusan masalah. Pertama, mengapa perlindungan hukum pemilik hak cipta yang karyanya digunakan sebagai merek oleh pihak lain belum mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan? Untuk rumusan masalah pertama ini, Promovendus menggunakan pisau bedahnya teori sistem hukum. Kemudian yang kedua, bagaimana sinkronisasi Undang-Undang Hak Cipta dengan Undang-Undang Merek agar dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan. Ini dengan pisau bedah teori sistem hukum, kepastian hukum, dan keadilan. Metode penelitian, jenis penelitian ini normatif empiris, kemudian pendekatan penelitian, pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Sumber data, data primer itu melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan data sekunder dengan buku jurnal. Teknik pengumpulan data, wawancara narasumber, studi kepustakaan. Teknik analisa data kualitatif dengan alur pikir deduktif. Landasan teori yang pertama, sistem hukum. Menurut Lawrence Friedman, konsep hukum terdiri atas paksaan dan penerimaan masyarakat. Dan menurut Friedman, sistem hukum dalam penegakan hukum terbagi menjadi 3 elemen, yaitu elemen struktur, substansi, dan budaya hukum. Teori keadilan, menurut Aristoteles, keadilan distributif mengatur pembagian barang-barang dan penghargaan kepada tiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, serta menghendaki perlakuan yang sama bagi mereka yang berkedudukan sama menurut hukum. Kemudian dalam hal ini Yudi Latif mengutip Soekarno bahwa keadaan kapitalisme di Eropa berbeda dengan keadaan kapitalisme di Indonesia. Di Eropa kapitalisme kepabrikan, industrial, melahirkan kaum proletar, ya ini kaum yang tidak memiliki alat produksi. Di Indonesia kapitalisme pertanian, perkebunan menghasilkan kaum tani melarat. Pada umumnya mereka masih memiliki alat produksi, yaitu lahan, cangkul, dan sebagainya. Nah, menurut Promovendus, pernyataan Soekarno ini sampai sekarang masih sangat relevan. Karena ini ketika diucapkan masih era ekonomi manufaktur. Nah, sekarang di abad 21 justru eranya ekonomi kreatif. Analoginya antara petani dengan seniman atau pencipta itu sebenarnya bisa dianalogikan sama, karena sama-sama memiliki alat.
Orang kreatif memiliki kreativitas, daya kreativitas. Nah, ini kepastian hukum. Menurut Appledorn berpendapat pengertian kepastian hukum adalah kepastian suatu undang-undang, namun kepastian hukum tidak menciptakan keadilan. Oleh karena nilai pasti dalam undang-undang mewajibkan hal yang tentu, sedangkan kepentingan manusia atau produk tidak pernah pasti. Kemudian menurut Rohmat Sumitro berpendapat kepastian hukum adalah keadilan oleh karena kepastian hukum yang terwujud dalam undang-undang sudah mengakomodasi nilai keadilan. Kepastian hukum merupakan serta ini, yakni tujuan setiap undang-undang dengan memuat kejelasan, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau memberi peluang untuk ditafsirkan lain. Menurut Promovendus, pendapat Rohmat Sumitro ini sangat ideal. Jadi kepastian dengan keadilan sama-sama dominan. Tapi Promovendus lebih sependapat dengan Appledorn dalam konteks tertentu, terutama dalam konteks haki. Dalam konteks haki, justru sulit kita mau menampilkan dominan kepastian atau keadilan, itu harus pilih salah satu. Nanti bisa dilihat dari pasal-pasalnya. Kalau memang keadilan lebih dominan, mau tidak mau kepastian akan mengecil. Kalau kepastiannya dominan, keadilannya yang mengecil. Jadi sulit untuk dihadirkan bersamaan sama kuat. Nah, ini ada dua contoh pasal yang ada di Undang-Undang Merek. Undang-Undang Merek, penolakan merek itu ada di dua pasal 20 dan pasal 21. Pasal 21 ini sifatnya absolut, mutlak. Nah, ini tingkat kepastiannya lebih dominan. Tapi di pasal 21 ini penolakan yang sifatnya relatif. Nah, ini dibutuhkan asas keadilan yang lebih tinggi, lebih dominan. Kepastiannya justru tidak ada. Bukan tidak ada, lebih kecil. Saya ambil Promovendus ambil contoh misalnya di sini penolakan atas dasar merek terdaftar milik pihak lain, permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar. Persamaan pada pokoknya itu mirip, barometer mirip itu nggak ada di undang-undang, tidak diatur karena sangat case by case. Nah, penilaian mirip itu akhirnya membutuhkan tingkat keadilan yang lebih tinggi. Demikian juga dengan merek terkenal. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Memang kriteria terkenal ada di penjelasan undang-undang, kemudian di peraturan menteri juga ada. Tapi barometer tepatnya bagaimana disebut terkenal itu nggak ada. Promovendus ambil contoh. Nanti di frame berikutnya ada contoh yang huruf C, merek terkenal milik pihak lain, Yang C, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis. Jadi kalau merek terkenal ada produk yang tidak sejenis pun dia bisa menolak, tapi dengan catatan memenuhi persyaratan. Nah, di undang-undang tidak diperjelas persyaratannya apa, tapi nanti Promovendus ada contohnya. Nah, ini ada dua contoh merek, McDonald dengan Richard Mille. Kalau di kriteria merek terkenal, salah satunya ada hasil survei tingkat pengenalan di masyarakat secara umum. Kemudian nilai budgetnya, nilai promosinya. Kalau McDonald disurvei dari anak-anak sampai tingkat dewasa sampai orang tua pasti tahu. Dari kurir online pasti tahu. Mungkin kalau disurvei bisa 95% tahu, tapi kalau Richard Mille, kalau disurvei mungkin yang tahu 5%. Nah, kalau dijadikan barometer bahwa McDonald's 95, merek terkenal itu harus 95%, Richard Mille bakal nggak terkenal, padahal ini merek terkenal. Dan dia dari segi harga juga beda. Karena cara menilai merek terkenal, variabelnya banyak. Banyak, mulai dari harga, target pasarnya, investasi, segmentasinya itu mempengaruhi semua. McDonald harga 60.000, 100.000 bisa dibeli. Richard Mille harganya miliaran, puluhan miliar.
target pasarnya sangat segmented, sedangkan McDonald umum. Nah, akhirnya cara menilainya tidak bisa general. Nah, ini yang harus membutuhkan keadilan yang lebih kuat. Kemudian ini ada dua contoh untuk yang tadi huruf C, ada Coca-Cola dengan Apple, sama-sama merek terkenal, tapi kenapa perlakuannya beda? Kalau kita lihat merek Coca-Cola di database Dirjen, satu-satunya pemilik hanya perusahaan Coca-Cola. Di kelas lain juga demikian, di kelas barang yang beda, entah di pakaian, entah di sepatu, dan lain-lain. Padahal dia produksinya adalah soft drink. Tapi Apple, kalau Apple di kelas lain, di jenis barang yang lain ada. Kalau komputer iya, hanya Apple komputer yang dikenal. Nah, kenapa bisa beda perlakuannya? Kalau Apple bisa didaftarkan di kelas-kelas yang lain, sedangkan Coca-Cola tidak. Kondisinya pasti beda, karena kalau Coca-Cola ini adalah jenis kata yang sifatnya invented word, kata temuan, tidak ada di kamus. Sedangkan Apple itu kata umum, common word. Nah, ini pasti beda, sama-sama terkenal tapi cara menilainya pasti beda. Dan itu sulit untuk didefinisikan, digeneralisir semua merek terkenal itu seperti apa barometernya. Dan sampai sekarang di luar pun nggak ada barometer merek terkenal. Saya Promovendus langsung ke analisis pasal. Di hak cipta itu ada di pasal 40 sebenarnya logo itu dilindungi. Tapi di pasal 65 itu tidak boleh dicatatkan, tidak dicatatkan, harus dicatatkan ke resim merek. Sedangkan kalau kita lihat unsur-unsur merek dengan hak cipta itu sebenarnya overlapping. Contohnya ini. Di sini kita bisa lihat, ini memang ada logo, ada ilustrasi. Ada ilustrasi. Nah, merek itu bisa mendaftarkan semua. Ilustrasi termasuk identitas merek. Jadi kenapa pasal 65 itu hanya tidak boleh mencatatkan logo. Padahal semua seni rupa, bahkan musik itu bisa dijadikan identitas merek. Seperti lagu Bengawan Solo itu untuk identitas merek Pipa Rucika. Kemudian musik kalau kita dengar waltz, es krim waltz keliling itu menggunakan identitas suara. Nah, kenapa yang tidak dicatatkan, tidak boleh dicatat hanya logo? Ini menurut Promovendus ibarat dilarang mencuri buah, tapi silahkan tebang pohonnya. Nah, ini dengan mudah sebenarnya dicuri ilustrasi-ilustrasi seperti ini. Dan ini karya hak cipta sebenarnya. Nah, ini juga, ini contoh karya hak cipta, ilustrasi. Ini juga 3 dimensi. Merek juga sekarang ada merek 3 dimensi. Berarti bisa diambil dari patung, karya hak cipta patung. Kemudian ini bisa juga overlapping dengan desain industri. Desain industri juga bentuk produk, estetika produk. Nah, ini bisa overlapping juga. Nah, ini contoh, ini ada karya novel judulnya Arjuna Mencari Cinta, ada judul, ada ilustrasi, dan ada kontennya. Kalau misalnya judul ini diambil dijadikan merek, ini baru beda resim. Karena apa? Karena hak cipta itu tidak melindungi judul, tidak melindungi nama, tidak melindungi frasa-frasa pendek. Tidak. Nah, justru kalau ini yang diambil, inilah yang cocok di pasal 65. Dia tidak bisa diklaim di hak cipta, dia harus didaftarkan ke merek. Jadi kalau ini ada pihak lain yang mengambil kemudian didaftarkan ke merek, memang tidak bisa digugat. Tapi kalau ilustrasinya yang diambil atau kontennya dijadikan identitas merek, itu harusnya bisa digugat pembatalan. Tapi sekarang kondisinya tidak bisa digugat pembatalan karena tidak ada pasalnya. Nah, ini contoh-contoh logo. Jadi seniman atau pencipta itu sekarang di era ekonomi kreatif, dia tidak menunggu order, tapi dia menjual bisa dengan cara online. Tapi dengan kondisi yang sekarang, dengan kondisi perlindungan yang sekarang, ini mudah sekali dicuri. Dan ketika didaftarkan ke merek, kesulitan untuk membatalkan. Kemudian analisis berikutnya di pasal 65 ini tadi sudah. Jadi logo itu tidak bisa dicatatkan di hak cipta, harus ke merek. Tapi padahal di pasal 40 logo itu diakui karya ciptaan. Nah, ini
yang menjadi pertanyaan, kenapa harus logo? Sebenarnya semua karya hak cipta musik itu bisa aja dijadikan identitas merek. Kemudian berikutnya ini pasal 68. Nah, di pasal 68 kalau merek itu ada bunyi atau frasa dia bisa ditolak dengan kalau ada objek kekayaan intelektual yang lain. Sedangkan kalau di merek tidak ada. Di pasal 21 itu semua ada pembanding. Penolakan itu selalu dengan ada objeknya merek. Nah, berarti dalam gugatan-gugatan yang Promovendus teliti, kalau merek dia bisa membatalkan hak cipta karena ada pasal ini. Sedangkan hak cipta tidak bisa membatalkan merek. Kepastian hukum iya, karena merek pasti bisa membatalkan hak cipta dan hak cipta pasti tidak bisa membatalkan merek. Tapi keadilannya tidak ada. Karena itulah judul dari disertasi ini, bagaimana Promovendus membuat satu konsep yang kepastian hukum yang berkeadilan. Nah, ini lanjutan dari pasal 21. Jadi kalau kita perhatikan semua pasal 21 tidak ada bunyi untuk hak cipta bisa membatalkan. Bahkan di pasal etikat tidak baik itu kalau kita lihat di penjelasannya itu tetap pembandingnya adalah merek. Tidak ada objek kekayaan yang lain, tidak ada. Hanya hak cipta yang ada begini. Nah, ini tidak berimbang menurut Promovendus. Kemudian hak cipta tidak ada perlindungan preventif. Jadi para pihak tidak bisa mengajukan keberatan. Kalau di merek ada. Pasal 97 ini ada diatur pihak berkepentingan tapi tidak diperjelas di hak cipta itu pihak berkepentingan itu siapa. Tapi kalau di pasal 76 merek pihak berkepentingan itu jelas diatur. Nah, di pasal 76 pihak yang berkepentingan antara lain pemilik merek, tetap pemilik merek. Tidak ada pemegang objek kekayaan intelektual yang lain, enggak ada. Nah, kemudian sinkronisasi mencabut pasal 65, merubah pasal 21 dengan penambahan objek kekayaan intelektual lainnya, memasukkan pasal untuk dapat mengajukan keberatan, kemudian sinkronisasi dengan konsep deklaratif tercatat dan represif bersyarat. Nah, ini perbedaan ya antara asas deklaratif dengan konstitutif. Jadi menurut Promovendus asas deklaratif yang sekarang itu banyak kelemahan. Karena seiring dengan berjalannya waktu sebenarnya pembuktian deklaratif itu akan semakin kabur. Semakin kabur. Nah, ini definisi temuan deklaratif tercatat adalah deklarasi resmi pada media online yang disediakan oleh negara bagi pihak yang ingin mencatatkan haknya yang timbul secara otomatis agar deklarasi memiliki kekuatan hukum yang sah dan berkeselarasan dengan surat pencatatan yang diterbitkan oleh negara. Sedangkan represif bersyarat adalah perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta yang bersifat lintas rezim. Nah, ini pembanding ya. Jadi deklaratif yang sekarang ini banyak kelemahan. Kelemahannya bukan pada media pemerintah, akhirnya tidak selaras dengan surat pencatatan. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, bukti deklarasi cenderung kabur, pembuktian belum sempurna, sehingga dibutuhkan bukti-bukti pendukung lainnya, memberatkan beban biaya pencipta, tidak ada perlindungan preventif, perlindungan represif hanya pada rezim hak cipta, tanpa surat pencatatan tidak dapat mencatatkan pengalihan lisensi maupun membuat akta waris. Nah, ini perbedaan sistem yang hasil temuan Promovendus dengan sistem yang ada sekarang. Jadi di sini sebenarnya setelah diupload pencipta atau pemohon itu harus membayar PNBP. Tapi kalau di sistem deklaratif tercatat tidak harus membayar, tapi Dirjen bisa aja langsung mempublikasi dan
pencatatan tidak harus minta surat pencatatan tidak harus langsung, bisa aja nanti kalau dibutuhkan. Misalnya 5 tahun ke depan terjadi sengketa, baru penciptanya memohon untuk surat pencatatan. Nah, datanya pasti sinkron dengan data deklarasi yang sebelumnya. Tapi kalau yang sekarang, deklarasinya ini adalah deklarasi di luar, tidak tercatat. Pengertian deklaratif tercatat itu adalah deklarasi yang terdata oleh Dirjen. Jadi sebagai pra pencatatan sebenarnya. Kemudian simpulan terakhir dari Promovendus membuat satu simpulan, keadilan adalah sesuatu yang relatif dan memiliki dimensi dalam berbagai konteks, sehingga diperlukan sistem hukum yang tepat agar dapat memberikan kepastian hukum yang berkeadilan. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas presentasinya selama 20 menit kurang 5 detik tadi ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan, klarifikasi, dan penjelasan, masukan-masukan juga dari Dewan Penguji. Kami undang penguji dari luar UNS, yaitu Ibu Profesor Dr. Anis Masdurohatun, SH MHum, dipersilakan. Waktunya sekitar maksimal 10 menit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan amat terpelajar guru-guru saya, lebih khususnya Ketua Sidang Profesor Dr. Ahmad Yunus, Profesor Dr. Adi Sulistiono SHMH, Profesor Dr. Hatwiningsih SHMHum, Profesor Dr. I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani SHMM, dan juga Profesor Dr. Pujiono SHMH, kakak kelas saya ini, dan sahib saya Profesor Dr. Yudo Taruno Muryanto SHMHum, Bapak Muhammad Najib Imanuddin SHMH PhD, dan Associate Profesor Dr. Anjar Sri Cipto Rukmi NSHMHum, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, dan yang berbahagia Saudara Promovendus Ikhwan Anggawilya. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan selamat ya, semoga ujiannya lancar dan doktor yang senantiasa memperjuangkan masyarakat yang kreatif ya, demi untuk peningkatan ekonomi secara nasional maupun secara global. Saudara Promovendus, ada 4 pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, saudara tidak sepakat ya adanya gap antara pasal 68 khususnya di Undang-Undang Hak Cipta, kemudian pada pasal 21 Undang-Undang Merek. Sehingga saudara perlu melakukan sinkronisasi. Bisa saudara jelaskan secara lengkap apa dasar secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sehingga saudara perlu melakukan sinkronisasi hukum? Jawabnya pelan-pelan ya, biar cepat selesai. Silakan. Ya, jadi sebenarnya logo itu sudah diakui memang sebagai karya hak cipta. Di pasal 40 jelas, dan ketika di proses kerjanya pun kalau dilihat ya memang itu proses penciptaan. Jadi kalau Promovendus bisa menganalogikan proses penciptaan itu seperti lahirnya seorang anak. Hak itu timbul otomatis, tidak perlu minta ke negara. Tapi kalau kelahiran anak ini tidak dicatatkan, itu akan menimbulkan banyak masalah legal. Nah, di pasal 65 dengan lahirnya dalam tanda kutip anak, karena karya itu adalah anak bagi pencipta. Tapi tidak boleh dicatatkan, harus ke merek. Nah, berarti kalau di merek filosofinya kan itu hak yang diberi oleh negara. Bukan timbul otomatis. Harusnya kalau dengan timbul otomatis
ya harus adil, bisa dicatatkan. Toh karya-karya seni rupa yang lain mau dijadikan identitas merek bisa kok gitu kan. Lagunya Gesang jadi identitas merek, lagu Bengawan Solo. Patung bisa dijadikan identitas merek. Tugu Selamat Datang yang ada kasusnya itu juga bukan logo. Dia karya seni rupa, tapi bisa dijadikan identitas merek. Nah, jadi pasal 65 ini filosofinya nggak tepat, karena harusnya bukan minta ke negara kalau hak cipta, ya harus dikembalikan ke posisinya. Hak itu lahir otomatis. Kenapa harus dipindah ke sana? Tapi kalau ada pihak yang ingin menggunakan sebagai merek, ya lakukan pengalihan hak. Dia beli ke pencipta, lakukan pengalihan hak, dia daftarkan ke merek. Tapi kalau dengan sistem yang sekarang, tinggal comot aja, tinggal curi, daftarkan ke merek, penciptanya nggak bisa gugat pembatalan. Tidak ada, bahkan pasal manapun tidak ada. Ketika gugatan Tugu Selamat Datang, jadi analisis Promovendus itu ada 4 sengketa. Yang pertama Tugu Selamat Datang, dia hanya bisa menggugat ganti rugi. Padahal ganti rugi memang dikabulkan, tapi harusnya ada tahap dulu untuk dibatalkan. Setelah batal baru bisa ganti rugi. Karena selama sertifikat tidak batal, logika hukumnya kenapa dia harus ganti rugi? Karena pemegang merek kan dia diberi sah juga oleh negara. Nah, harusnya logikanya batal dulu baru ganti rugi. Kemudian merek Superman, ini memang kasusnya adalah sengketa merek dengan merek, tapi Promovendus mempelajari sejarahnya. Sejarah di Sikome itu memang pemegang hak cipta. Kenapa pemeriksa merek di Dirjen bisa menerima didaftar menjadi merek? Nah, karena memang pemeriksa di Dirjen, pemeriksa merek tidak punya dalil untuk bisa menolak hak cipta. Karena dia pembandingnya semua dengan merek. Jadi kalau ada hak cipta dia lihat loh, kalau namanya oke ya, kalau nama itu memang tidak dilindungi di hak cipta. Misalnya nama Superman dijadikan merek, kebetulan tidak ada yang daftar, ya bisa aja diterima. Tapi karakter tokohnya itu jelas-jelas karya hak cipta, kenapa bisa dijadikan merek? Kenapa tidak melalui proses penolakan terlebih dahulu gitu kan? Nah, memang sengketanya akhirnya jadi merek dengan merek. Kemudian cap kaki 3 dengan badak, ini juga sebenarnya merek dengan merek, tapi salah satu pihak dia punya hak cipta sebenarnya. Jadi yang bisa menggugat paling tidak dia punya kronologi bahwa dia pemegang hak cipta tapi juga pernah menggunakan sebagai merek. Karena syarat untuk menggugat pembatalan merek itu adalah dia harus pernah mengajukan. Tapi kalau pencipta, pemegang hak cipta yang tidak pernah menggunakan hak ciptanya sebagai merek, kemudian dia ingin menggugat pembatalan merek, dia harus mengajukan dulu permohonan, percuma. Karena posisi hukumnya pasti dia kalah. Secara first to file, dia kalah. Yang bisa mengalahkan asas first to file itu hanya ada 2 dalil, yaitu merek terkenal dan itikat tidak baik. Nah, sedangkan pencipta tidak pernah menggunakan mereknya, bagaimana dia bisa membuktikan merek terkenal maupun itikat tidak baik? Jadi sia-sia. Karena itu Promovendus membuat sistem represif bersyarat. Ya syaratnya dia catatkan. Nah, kalau pencatatan itu nanti untuk mengimbangi di pasal yang tadi 76 yang wajib harus mendaftarkan merek. Kenapa pencipta harus dipaksa untuk mendaftarkan merek kalau dia nggak butuh? Karena pencipta itu butuhnya dia berkreasi, membuat satu karya ciptaan dan dia jual bagi pemilik merek. Dan Promovendus juga telah melakukan riset wawancara ke beberapa konsultan. Pemegang merek itu tidak membuat logonya sendiri, dia pesan ke pencipta, ke jasa pencipta untuk membuatkan desain. Nah, di situ harusnya ada proses pengalihan hak dulu, tapi mencuri pun mudah sebenarnya. Tinggal kita curi, kita ambil, kita daftarkan ke merek, penciptanya nggak akan bisa gugat pembatalan. Kalau kasus Tugu Selamat Datang, kebetulan ganti ruginya itu dikabulkan, ya karena Hengantung itu tokoh yang memang tercatat dalam sejarah. Bagaimana dengan pencipta yang dia tidak terkenal? Akan kesulitan sekali sebenarnya. Dan proses ganti rugi pun sebenarnya logika hukumnya harus batal dulu, baru ganti rugi bisa diterapkan. Sekian, terima kasih Bro. Iya, ternyata jawabnya sampai akhir ya, panjang sekali ya. Iya, baik.
Saudara tadi mengatakan ada sistem yang berbeda ya dalam pendaftaran hak cipta maupun hak atas merek. Yang merek itu adalah menggunakan face to file atau biasa disebut dengan constitutive system ya. Kemudian kalau hak cipta itu adalah sistemnya deklaratif, automatically. Coba saudara jelaskan kira-kira di mana nanti saudara akan mensinkronkan sementara masa pelindungan hukum antara hak cipta dengan merek ini kan berbeda ya. Jadi ada batas waktunya, kalau merek itu 10 tahun memang bisa diperpanjang lagi. Namun kalau hak cipta seumur hidup pencipta ya plus 70 tahun ahli warisnya. Nah, coba saudara jelaskan di sini. Ya, jadi sinkronisasi ini tidak merubah asas masing-masing. Hak cipta tetap sebagai hak cipta, merek tetap sebagai hak merek. Hanya sinkronisasi ini memberikan keadilan bagi pencipta. Kenapa merek bisa menggugat pembatalan hak cipta, tapi hak cipta tidak bisa menggugat pembatalan merek, padahal objeknya sama. Promovendus ambil analogi, misalnya Promovendus punya gelas, fungsinya adalah untuk minum, kemudian dicuri pihak lain, fungsinya diganti menjadi vas bunga. Nah, apakah itu akhirnya jadi beda rezim, akhirnya pencipta tidak boleh menggugat atau menuntut gelas tadi, padahal objeknya sama, hanya fungsinya aja yang dibedakan. Nah, jadi asas masing-masing tidak dirubah, hak cipta tetap hak cipta, merek tetap merek, hanya supaya peralihannya ini memberikan keadilan bagi pencipta. Ya harus ganti rugi, harus pengalihan hak, harus dia beli, atau mungkin lisensi, seperti itu Prof. Oke, artinya tidak mengganggu masing-masing rezim ya? Tidak. Karena masing-masing punya karakteristik tersendiri begitu. Betul Prof. Nah, di sini saudara menawarkan gagasan baru ya, dengan istilah hak cipta dengan deklaratif tercatat. Padahal kalau kita lihat sebetulnya automatically, jadi setiap karya cipta yang sudah diumumkan, yang sudah diekspresikan, maka secara otomatis Undang-Undang 28 tahun 2014 itu memberikan pelindungan. Nah, bagaimana konsep gagasan saudara ini yang memberikan hak cipta dengan deklarasi tercatat? Silakan. Siap Prof. Jadi deklaratif tercatat itu juga tidak merubah asas deklaratif sebenarnya. Hak itu timbul otomatis iya. Jadi bukan berarti dengan deklaratif tercatat maka hak dapat. Bukan. Boleh dilanjut sedikit Prof? Izin Ketua Sidang. Jadi tidak merubah asas itu. Deklaratif tercatat itu hanya untuk memperkuat, meningkatkan asas deklaratif yang Promovendus anggap banyak kelemahan. Yaitu seiring dengan berjalannya waktu, deklaratif yang sekarang berjalan itu cenderung kabur. Sedangkan deklaratif tercatat, kalau sudah tercatat 10 tahun yang lalu, kemudian terjadi sengketa 10 tahun ke depan, penciptanya tinggal minta surat pencatatannya aja, nah baru dia bayar, silakan, itu meringankan. Tapi datanya valid daripada data yang tidak terdata ya, tidak terdata. Nah ini kan valid, terdata di Dirjen. Seperti itu, dan itu memperingan pencipta juga dari segi biaya. Jangankan pencipta perorangan, perusahaan aja pernah bertanya ke saya, Pak saya mau hak cipta buku, saya ada 300 judul, berapa? Satu karya itu untuk hak cipta 400.000, itu aja dia keberatan, kaget, loh saya ada 300. Ya saya bilang, enggak dicatatkan juga nggak apa-apa, haknya sudah timbul, tapi Anda nanti punya kekuatan pembuktian nggak kalau terjadi sengketa, apalagi 5 tahun, 10 tahun ke depan. Nah akhirnya solusinya ya deklaratif tercatat ini, jadi tidak merubah asasnya ya, bukan berarti deklaratif tercatat itu menimbulkan hak, bukan, tapi memperkuat asas deklaratif itu sendiri. Sekian Prof. Iya, selamat dan sukses ya, insya Allah sebentar lagi jadi dokter yang bermaslahat. Terima kasih Ketua Sidang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Anis atas pertanyaan dan masukan-masukannya sehingga Promovedus bisa menjelaskan secara tuntas tadi dan Prof. Anis puas dengan jawabannya. Selanjutnya sidang akan dipimpin oleh Sekretaris Dewan Penguji yaitu Ibu Profesor Dr. I Gusti Ayu sebagai Sekretaris Dewan Penguji. Saya mohon izin meninggalkan ruang lebih awal karena ada kegiatan lain yang harus kami tangani. Demikian kami serahkan kepada Ibu Dekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya saya mengundang penguji dari dalam UNS. Yang pertama, Ibu Asosiat Profesor Dr. Anjar Sri Cipto Rukmi Nugraheni, SHMU. Monggo Prof, dipersilahkan. Ya, terima kasih Ketua Majelis Penguji, Sekretaris Majelis Penguji, dan Bapak-Ibu penguji yang lain. Saya mohon izin untuk memberikan pertanyaan dan klarifikasi kepada Promovendus. Pak Iwan siap? Oke. Ya, tadi melanjutkan dari yang disampaikan penguji yang pertama, yaitu Profesor Dr. Anis Masrurtun. Ini saya tertarik dengan deklaratif dan deklaratif tercatat. Ya, selama ini untuk hak cipta karena memang tidak begitu komersil. Dalam rezim HAKI itu kan dibedakan dua besar ya, baru hak cipta dan kemudian hak kekayaan industri, baru yang industri itu dibedakan lagi dalam paten, merek dan sebagainya. Nah, jadi memang karena tidak begitu komersil sehingga itu dimudahkan oleh negara dengan sistem deklaratif. Dan selama ini untuk pencipta, jika memang itu dia misalnya mempunyai artikel, itu kan jelas publish-nya di jurnal tanggal berapa. Kemudian kalau buku juga jelas di buku itu juga sudah ada catatannya kapan dipublish pertama. Nah, memang untuk yang karya, untuk yang seni itu yang memang agak susah karena kan dipertunjukkan. Nah, tapi sekarang dengan kemajuan teknologi itu seharusnya bisa di video atau di foto dengan dijelaskan atau dibuatkan tanggalnya. Nah, selama ini itu yang sering terjadi di praktik untuk kita perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta. Nah, di sini yang Saudara Promovendus sampaikan adalah bahwa nanti deklaratif tercatat, di mana tercatatnya itu oleh negara, gitu kan? Ya. Nah, ini menurut Promovendus, apakah memang begini, yang diperlukan untuk supporting bagi pelaksanaan deklaratif tercatat ini apa? Dan apakah sistem hukum di Indonesia yang meliputi substansi, struktur maupun budaya hukum itu sudah siap untuk melaksanakan deklaratif tercatat ini? Monggo, Promovendus. Kalau siap harusnya siap karena perubahannya itu mudah sebenarnya ya seperti yang Promovendus uraikan di sinkronisasi. Jadi di frame-frame yang tadi ada permasalahan pasal per pasal, kemudian ada solusi sinkronisasinya. Itu sebenarnya kalau mau ada perubahan itu mudah diterapkan. Kemudian deklarasi dari pihak Dirjen pun itu secara online. Sebenarnya Dirjen itu juga sudah bisa mendeklarasi, tapi bedanya bayar dulu baru dia publish. Nah, tapi kalau yang Promovendus buat sistemnya, ini publish dulu. Bayarnya kapan-kapan boleh, mau 5 tahun ke depan silakan. Karena begitu dibutuhkan dia butuh surat pencatatan. Surat pencatatan misalnya untuk pembuktian di pengadilan. Tapi kalau dia deklarasinya di YouTube, boleh aja dia daftarkan minta pencatatan ke Dirjen,
5 tahun ke depan dengan dia menyebutkan ini pernah dipublikasi 5 tahun yang lalu tanggal sekian di mana. Silahkan, tapi datanya kan tidak sinkron. Masih butuh pembuktian lagi. Bener nggak Anda 5 tahun yang lalu ini pernah publish di sini? Nah, itu akan menyulitkan pencipta nantinya karena seiring dengan berjalannya waktu bukti-bukti itu bisa hilang. Dulu ada media sosial namanya Friendster, sekarang hilang. Nah, bagaimana kalau pencipta dulu pernah mendeklar di sana? Buktinya nggak ada. Tapi kalau dia deklarnya di medianya Dirjen, aman. Selama negara ada ya buktinya pasti ada. Demikian, Bro. Oke, jadi memang saya juga sudah melihat kelebihan dari sistem ini. Hanya memang kalau ini diwajibkan itu juga akan memberatkan pencipta. Sehingga nanti kalau dia tidak dicatat maka malah seakan-akan file pribadinya sendiri itu dianggap bukan sebagai alat bukti. Nah, sehingga ini nanti bisa ditambahkan keterangan gitu ya terkait bahwa pencatatan oleh negara itu merupakan tambahan alat bukti, jadi memang tidak kemudian menghapus dari sistem deklaratifnya sendiri. Saya khawatir nanti kalau terus tidak dicatatkan terus malah menjadi hilang gitu otomatisasinya. Oke, kemudian yang kedua ini terkait dengan saudara praktisi tapi kita sekarang di level akademik ya. Nah, saya ingin menanyakan gini. Dalam pembahasan untuk kedua rumusan, baik rumusan pertama maupun rumusan kedua, teori hukum yang digunakan adalah teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Kemudian dalam penjelasannya, Prof. Venus menggabungkan dengan teori efektivitas hukum dari Surjono Sukanto. Coba dijelaskan secara singkat relasi kedua teori itu dengan disertasi ini. Monggo. Untuk sistem hukum itu memang elemennya lengkap ya, jadi struktur, substansi, dan budaya. Ya, enggak apa-apa, Prof. Ya. Saya serahkan kembali kepada sekretaris. Monggo. Baik, terima kasih Ibu Dr. Anjar. Diselamatkan oleh timer. Baik, berikutnya saya mengundang penguji dari dalam, Bapak Profesor Dr. Yudo Taruno. Monggo Prof, dipersilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Yang saya hormati Prof. Bayu selaku Ketua Tim Penguji dan Bapak Ibu para penguji dan Saudara Prof. Venus Bapak Ikhwan Anggawirya. Senyum Pak, nanti sebentar lagi semuanya akan beda nanti. Tadi beberapa pertanyaan sudah disampaikan. Saya mengapresiasi Pak Ikhwan itu menyampaikan keresahan dan kegundahan berkaitan dengan hak cipta dan juga merek. Kalau kita tahu di Undang-Undang 28 2014 hak cipta itu dengan prinsip deklaratif atau declare sebenarnya itu kan cukup kuat, walaupun mungkin dalam beberapa hal itu perlu ada dalam tanda kutip pengadministrasian dan pendokumentasian. Sedangkan di rezim merek 20 tahun 2016 dia first to file principle, siapa cepat dia dapat. Ya, saya tertarik dengan konsep keadilan yang kepastian dan keadilan yang Pak Ikhwan itu sampaikan, karena dua konsep ini kan berbeda antara chip tengah dengan merek. Kasus logo Superman DC Comics, semua tahu itu milik DC Comics. Bahkan di merek pun, kasus Pirkardin putusan MA tahun 2018 bahkan menolak Pirkardin asli. Sehingga karena Pirkardin yang ada di Perancis tidak mendaftarkan mereknya ada di Indonesia. Sehingga walhasil yang kita jumpai di toko-toko di mall itu ya bukan Pirkardin yang ada di Perancis. Artinya perbedaan ini yang menyebabkan dalam tanda kutip kepastiannya oke, tetapi keadilan itu yang belum muncul. Sehingga kalau tadi ditarik relasinya, dua mazhab ini berbeda, tetapi untuk mewujudkan keadilan kalau dilakukan pencatatan dalam konteks logo, gambar, kita masih bisa, tetapi untuk yang karya cipta lain, ini yang mungkin perlu
implementasi yang real. Monggo Pak Ikhwan bisa diberikan komentar dari pernyataan saya. Ya Prof, terima kasih. Jadi deklaratif tercatat ini sebenarnya tidak wajib. Terserah kesadaran dari penciptanya. Kalau dia ingin berpikir ke depan ini nanti kalau terjadi sengketa dan lain sebagainya, maka silakan dimanfaatkan. Tapi negara sudah memfasilitasi gitu kan. Tapi misalnya pencipta merasa saya deklarasi di YouTube cukup kok gitu kan, cukup kuat, ya silahkan gitu kan. Ini hanya konteks untuk memperkuat pembuktian deklarasi, itu satu. Dan yang kedua, kenapa Promovendus akhirnya membuat konsep represif bersyarat. Nah, ini untuk menggugat yang beda rezim. Misalnya hak cipta dicuri didaftarkan di merek. Nah, jalannya melalui sini, melalui represif bersyarat. Karena sesama merek pun kalau ada pihak lain yang sudah lebih dahulu mendaftarkan, kemudian yang belum sempat mendaftarkan, dia harus mengajukan permohonan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan. Nah, kalau tidak ada konsep represif bersyarat, berarti pencipta harus mengikuti peraturan yang ada di Undang-Undang Merek. Berarti dia harus mendaftarkan merek dulu, mengajukan permohonan merek. Tapi itu akan sia-sia karena pasti first to file-nya dia kalah. Nah, first to file itu kan hanya bisa dikalahkan dengan dua dalil, merek terkenal dan etika tidak baik. Padahal penciptanya sendiri tidak pernah menggunakan karya ciptaannya sebagai merek. Nah, ini posisinya sangat lemah. Karena itu dibuatlah konsep represif bersyarat. Jadi walaupun dia tidak pernah menggunakan sebagai merek, tapi memang dia bisa membuktikan bahwa itu karya ciptaannya dia yang dicuri ke dalam merek, dengan represif bersyarat ini, itu akhirnya bisa melakukan terobosan untuk bisa menggugat pembatalan. Karena dengan sistem undang-undang yang sekarang, pembatalan itu tidak bisa dilakukan. Nah, kalau tidak bisa dilakukan harusnya ganti rugi, dan ini ada juga sengketa merek Dongfeng. Kalau merek Dongfeng itu justru terbalik. Pemegang merek dia mencuri hak cipta, tapi gugatannya itu hanya bisa dikabulkan pemegang mereknya dilarang untuk menggunakan, tapi sertifikatnya tidak batal karena nggak ada pasal pembatalan. Jadi kalau yang Tugu Selamat Datang hanya bisa ganti rugi, tidak bisa batalkan, tapi kalau yang Dongfeng hanya bisa diberhentikan tapi tidak bisa dibatalkan. Padahal dua-duanya pun harusnya lewat proses pembatalan. Jadi ada kekosongan hukum, Prof. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Penguji. Baik, terima kasih Prof. Yudo. Berikutnya saya mengundang Ibu Profesor Dr. Hartiwiningsih. Monggo Prof, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Ibu Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh tim penguji, khususnya penguji eksternal Profesor Anis, seluruh tim penguji dan yang berbahagia tamu undangan, dan yang paling berbahagia adalah Bapak Promovendus, yaitu Bapak Ikhwan Anggawirya. Ya, selamat kepada Pak Ikhwan yang sudah sampai di tahapan ujian akhir promosi doktor pada pagi hari ini. Insya Allah lancar, sukses. Ya. Mungkin ada satu pertanyaan ataupun saya minta tanggapan dan pendapat dari Bapak selaku seorang praktisi di bidang haki, bahwa pada saat ini kita membaca di surat-surat kabar dan juga banyak pelanggaran yang ditujukan pada logo. Tadi Bapak sudah menyampaikan ya. Jadi banyak sekali pelanggaran yang ditujukan kepada logo yang menjadi salah satu brand dari sebuah merek terkenal, begitu. Di mana
merek-merek terkenal ini banyak diduplikasi, kemudian mereka dompleng begitu dengan menempatkan logo yang sudah terkenal tadi, kemudian diperjualbelikan begitu, kemudian pada akhirnya kan ini akan merugikan dari pemilik logo yang asli, karena tentu di sini banyak komplain dari masyarakat terkait dengan kualitas dari barang yang tadi ditiru, dan juga tentu ini akan bisa menurunkan omset. Nah di dalam Undang-Undang 20 ya Pak ya, tahun 2016 itu di pasal 100 ayat 1 dan 2 ada ancaman pidana bagi para pelaku ini. Bahkan ancamannya mulai dari 5 tahun, 5 miliar begitu. Nah, sampai kepada seterusnya. Nah, ini saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana sebetulnya penegakan hukum terhadap pelaku dari pelanggaran ini, dan menurut Bapak seperti apa upaya yang harus dilakukan agar pelanggaran-pelanggaran terhadap duplikasi logo ini bisa dieliminir? Dipersilahkan. Ya, sebenarnya pelanggaran merek itu lebih diutamakan kalau pidana ya, kalau pidana atau terjadi pidana atau sengketa gugatan ya lebih diutamakan ganti rugi perdata gitu kan. Atau kalau dilaporkan pidana ya sebaiknya dia mediasi untuk selesai lah dia ganti rugi, karena sebenarnya pemilik merek ini kan dirugikan, jadi fairnya memang ganti rugi. Nah kecuali tidak ketemu jalan untuk mediasi ganti rugi, ya mau tidak mau proses pidana bisa dijalankan, Prof. Tapi memang lebih diutamakan mediasi. Sekian, Bro. Maksud saya, apakah sanksi pidana ini diberlakukan dengan optimal atau belum di dalam prakteknya? Kalau prakteknya belum optimal juga, belum optimal lah begini, Prof. Karena Promovendis juga melakukan di sistem hukum ya, dari struktur, substansi dan budaya. Di tingkat struktur ini Promovendis melakukan penelitian dari tingkat dirjen sampai ke peradilan. Nah, dari ini kan khusus sebenarnya haki ini, harusnya hakim-hakimnya itu hakim-hakim ad hoc. Tapi kalau kita ke pidana, ke polisi, penyidik, memang ada penyidik khusus ekonomi, krim khusus ekonomi. Tapi sebenarnya pemahamannya juga mentah juga kebanyakan ya, maaf nggak semua. Tapi rata-rata akhirnya panggil ahli juga, panggil ahli. Nah harusnya jalurnya kalau khusus semua dari bawah sampai ke atasnya harusnya khusus, jangan di bawah bahkan ke jaksa mungkin. Jaksanya umum lagi, nggak ada jaksa ad hoc gitu kan. Nah seperti itu, Prof. Jadi harus satu jalur khusus semua. Dibuat seperti itu. Baik, kalau untuk itu tadi kan represif ya Pak ya. Kalau sebagai upaya preventif, kira-kira usulan Bapak agar kalau di merek, antara merek dengan merek, represif, preventifnya Bu, Prof. Preventifnya memang sudah ada. Jadi ada untuk mengajukan keberatan, untuk banding itu ada. Hanya di hak cipta yang tidak ada, Prof. Preventifnya ada kalau di merek. Seperti itu. Oke, upaya pemerintah dalam upaya preventifnya yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa? Ada di tingkat banding, mulai dari pertama ya, dari pertama ada usul tolak dia boleh ngajukan tanggapan, atau ada keberatan boleh ngajukan sanggahan. Kemudian bisa naik ke tingkat banding. Tingkat banding tidak selesai baru bisa masuk ke peradilan. Itu upayanya seperti itu, Prof. Baik, terima kasih Pak Angga Wirya. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sampailah tiba pada tim promotor. Saya mengundang Profesor Pujiono lebih dahulu. Monggo Prof, dipersilahkan. Baik, matur nuwun Bu Dekan selaku pimpinan sidang dan para penguji yang saya hormati. Pak Ikhwan, ada satu pertanyaan dari saya. Bagaimana kalau pencipta ini dari luar negeri? Apakah juga
wajib untuk mengikuti ketentuan mengenai represi bersyarat ini ketika kemudian mempersoalkan atau mempermasalahkan merek pihak lain di Indonesia? Silahkan dijawab dan argumentasinya. Terima kasih Prof. Kalau represif bersyarat itu memang wajib karena konsep ini untuk menerobos lintas rezim. Jadi lintas rezim ini pun tidak diatur di konvensi Bern, tidak diatur. Nah itu diserahkan kembali ke negara masing-masing. Jadi konsep untuk represif bersyarat ini ya mau tidak mau wajib karena akan lintas rezim. Kecuali hak cipta lawan hak cipta, ya tidak perlu dia harus represif bersyarat. Begitu Prof. Baik, saya cukup. Saya ucapkan selamat kepada Pak Ikhwan. Waktu saya kembalikan kepada Bu Ayu. Monggo. Baik, terima kasih Profesor Pujiono. Alhamdulillah sampailah kita pada promotor. Saya mengundang Profesor Adi Sulistiono. Monggo Prof, dipersilahkan. Terima kasih Bu Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para penguji, khususnya Prof. Anis dan para penguji internal. Mas Ikhwan, saya merasa bersyukur akhirnya bisa menggagas satu konsep yang baru. Yang perlu nanti dipikirkan lagi dalam penelitian berikutnya adalah terkait dengan budaya hukum. Jadi seandainya budaya hukum kita baik, sebenarnya mendaftarkan merek nggak usah ngambil dari satu karya cipta mestinya kan. Ini masalah di luar negeri nggak ada kayak gitu karena budaya hukumnya sudah baik. Jadi kita ada problem akut di sana yang nanti perlu dilakukan rekonstruksi dan penelitian yang lanjutannya. Saya mengucapkan ikut bahagia, bangga atas gagasan-gagasan baru yang selama ini kita diskusikan bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan selaku promotor, saya hanya memberikan komentar, tidak bertanya. Terima kasih Bu Dekan. Baik, terima kasih Prof. Adi. Alhamdulillah sudah seluruh penguji memberikan pertanyaan, konfirmasi, klarifikasi, dan juga saran-saran. Saya selaku pimpinan sidang tidak menggunakan kesempatan saya untuk bertanya, dan saya kembalikan kepada pembawa acara untuk seluruh dewan penguji melakukan rapat menentukan hasil ujian pada pagi hari ini. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian terbuka promosi doktor diistirahatkan. Dewan penguji meninggalkan ruang sidang untuk membahas hasil ujian di ruang transit. Promovendus dan tamu undangan tetap berada di ruangan.
Istirahat dinyatakan selesai. Promovendus menempatkan diri. Dewan Penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk. Pengumuman hasil ujian dan penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Dewan Penguji. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka kembali untuk menyampaikan hasil ujian terbuka. Berdasarkan prestasi yang saudara raih selama ini, dan berdasarkan hasil ujian terbuka promosi doktor ilmu hukum, maka saudara dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian atau cum laude. Dengan indeks prestasi kumulatif 3,89 dan masa studi 3 tahun 6 bulan. Perlu kami sampaikan bahwa saudara Ikhwan Anggawirya adalah doktor ke-1031 yang diluluskan Universitas 11 Maret dan doktor ke-241 dari program studi S3 Ilmu Hukum. Dipersilahkan kepada Dr. Ikhwan Anggawirya ke depan untuk menerima yudisium. Pesan promotor, Profesor Dr. Adi Sulistiono, SHMH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua Sidang, Prof. Ayu. Yang saya hormati Ibu Dewan Penguji, Prof. Anis, penguji eksternal. Insya Allah Profesor Anjar, kemudian Profesor Yudo, Prof. Ning, dan co-promotor Prof. Puji. Yang saya hormati juga Mas Dr. Ikhwan Anggawirya dan keluarga dan tamu undangan yang lain. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak melimpahkan nikmat umur panjang, sehat, waktu luang sehingga kita bisa dimudahkan untuk menyelenggarakan ujian terbuka ini. Saya yang pertama mengucapkan terima kasih telah diberi tugas oleh Bu Dekan dan Bu Ketua Program Studi bersama Prof. Puji untuk membimbing Dr. Ikhwan Anggawirya. Kami bersyukur karena Pak Ikhwan Anggawirya selama pembimbingan termasuk mahasiswa yang rajin, kritis, dan syukur lagi menguasai yang ditulis. Kami sungguh sangat berbangga, berbahagia kami dengan Prof. Puji mendengar pengumuman ujian dengan nilai cum laude. Itu suatu kebahagiaan seorang promotor dan promotor 1 dan 2 bila mahasiswanya bisa sukses dengan cum laude. Kami juga merasa senang, bahagia Mas Dr. Ikhwan Anggawirya berinisiatif untuk membukukan karya yang baik ini. Karya ini saya anggap baik dan judulnya mengundang pengamat haki untuk membaca. Karena hak cipta semuanya deklaratif, tapi ada kata tercatatnya menjadi sangat provokatif termasuknya, sehingga banyak membaca. Ini hal yang baru yang digagas oleh Dr. Ikhwan Anggawirya.
Semoga dengan disertasi ini problematik pemisahan secara ekosektoral antara cipta dan merek tidak terjadi lagi. Dan ke depan juga kita berharap budaya hukum konsultan haki ya, dan juga pengusaha yang punya merek tidak lagi punya budaya yang suka jiplak, ya kan, suka passing off dan sebagainya. Dengan disertasi ini semoga bisa menjadi inspirasi dari Dirjen HKI untuk menindaklanjuti, dan saya berharap setelah doktor lebih banyak berkiprah untuk kepentingan masyarakat, khususnya untuk perlindungan di bidang hak HKI. Perlu kami sampaikan, Mas Dr. Ikhwan, ekonomi kreatif yang menjadi unggulan, yang tahun 2018 itu di atas 10% yang mendaftar HKI, sekarang kami ketemu dengan Pak Sandiaga Uno turun di bawah 5% yang sadar HKI. Nah, ini menjadi tantangan kita semua, konsultan HKI, dosen, dan Kementerian di Ekonomi Pariwisata dan Hukum dan HAM untuk menindaklanjuti. Sekali lagi, semoga setelah menjadi alumni ini betul-betul bisa menjaga nama baik alumni dan juga menjaga kualitas Anda sebagai konsultan hukum, sebagai yang dulunya belum ilmuwan, sekarang menjadi seorang ilmuwan. Mestinya kualitasnya akan berbeda. Salam, semoga ini bermanfaat bagi keluarga, agama, dan masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian terbuka promosi doktor, program studi S3 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 11 Maret Saudara Ikhwan Anggarwirya, selesai ditutup oleh Ketua Dewan Penguji. Sebelum sidang saya tutup, saya atas nama pribadi dan atas nama institusi mengucapkan selamat kepada Dr. Ikhwan Anggarwirya atas keberhasilan yang saudara raih dengan berjuang panjang selama ini. Semoga barokah. Amin ya robbal alamin. Amin, terima kasih. Institusi saudara, Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta dan juga segenap keluarga mengharapkan kiprah Anda ke depan dalam memperkuat institusi saudara berada. Dan kepada segenap keluarga tentunya kami mengucapkan selamat atas keberhasilan ini. Dan tentunya saya yakin semua berkat doa dan dorongan segenap keluarga dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada tamu VVIP antara lain Dr. Rosidi Roslan, SIP, SKM, SH, MPH, MH, Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya, saya ucapkan terima kasih. Monggo bisa berdiri Bapak. Matur sembah nuwun kerawuhannya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan tentunya atas perhatian untuk mengikuti sidang ini saya ucapkan terima kasih. Matur sembah nuwun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan balasan atas kebaikan kita semua. Amin ya robbal alamin. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret atas nama Saudara Ikhwan Anggarwirya, Rabu 24 Januari 2024 kami nyatakan resmi ditutup. Sebelum ucapan selamat, dipersilakan tim penguji beserta Dr. Ikhwan Anggarwirya untuk berfoto bersama di depan meja sidang.
Untuk selanjutnya, dipersilahkan Dr. Ikhwan Anggawirya beserta keluarga dimohon menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat diawali oleh tim penguji dan tamu undangan. Hadirin yang kami hormati, dengan selesainya ucapan selamat, maka selesailah seluruh rangkaian ujian terbuka promosi doktor, program studi S3 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 11 Maret, Saudara Ikhwan Anggawirya. Sekian atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.